kabar kalian hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, kalian sudah mandi belum? Tentunya sudah ya. Mari kita mempersiapkan hati kita memulai acara weekly worship kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita mau baca satu nats pembimbing yuk. Mari anak-anak, kita buka sama-sama Alkitab kita. Diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Kita yakin dan percaya oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga saat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga kami boleh menghirup udara pagi yang segar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memulai acara weekly worship kami. Biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan setiap kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Karena itu kami butuh Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama menaikkan sebuah pujian dan kita mau yakini bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya kekuatan kita, hanya Tuhan sajalah satu-satunya pengharapan kita, dan hanya Tuhanlah satu-satunya penyembuh kita, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya
bersama-sama. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang dipercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Mari anak-anak, sama-sama kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian hari ini sehat dan tetap sukacita? Diskusi berharap semua anak-anak tetap sehat dan tetap bersukacita. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk satu lagi hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh punya tubuh yang sehat, kami masih boleh bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami semuanya, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu setiap kami supaya kami mengerti apa yang akan Miss Lucy sampaikan. Tuhan juga tolong bantu Miss Lucy supaya boleh bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss Lucy punya 4 gambar. 4 gambar ini itu ada gambar hidung, telinga, mata, dan kaki. Apakah anak-anak punya semuanya? Bisa Miss Lucy yakin kalian punya keempat gambar ini. Kalian punya mata yang bisa melihat, kalian punya telinga yang bisa mendengar, kalian punya hidung yang bisa bernafas atau menghirup bunga yang wangi, dan kalian juga punya kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Tapi sayangnya ada seorang bapak yang tidak punya kaki untuk berjalan. Dia punya kaki, tapi kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Bapak ini lumpuh, dia hanya bisa tidur di ranjangnya. Terus gimana dong Miss kalau misalnya si bapak ini mau makan? Bapak ini perlu bantuan orang lain untuk membawakan makanan bagi bapak ini. Atau misalnya dia perlu sesuatu, dia tidak bisa melakukan itu sendirian karena dia lumpuh. Lumpuh itu apa Miss? Lumpuh itu tidak bisa berjalan, tidak bisa bangun. Jadi dia hanya bisa tidur di ranjangnya. Pada suatu hari, teman-temannya mendengar kalau ada Yesus yang datang ke kota mereka. Teman-temannya ini mendengar bahwa Yesus ini berkuasa, dia sanggup melakukan mujizat, dia sanggup menyembuhkan orang yang buta, dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Nah, lalu teman-temannya ini bilang ke temannya yang lumpuh ini bahwa ada Yesus yang datang ke kota mereka dan dia mau membawa orang lumpuh ini untuk menemui Yesus. Teman-temannya ini menggontong si orang lumpuh ini menuju tempat di mana Yesus ada. Di situ Tuhan Yesus lagi mengajar orang-orang yang ada di situ. Keadaannya penuh sekali rumah itu, sampai si teman-temannya ini tidak sanggup untuk membawa temannya yang lumpuh ini untuk masuk ke dalam rumah itu. Tidak hilang akal, mereka mencari cara. Mereka naik ke atas rumah itu, lalu mereka membuka atap rumah itu. Dan mereka menurunkan si orang yang lumpuh itu ke dalam ruangan di mana Tuhan Yesus ada. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Nah, kita mau sama-sama baca di Lukas 5 ayat 24b sampai 25. Miss Lucy akan bacakan untuk kalian ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Tuhan Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup dan dia mampu untuk melakukan mujizat. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita bisa melihat iman dari teman-teman orang lumpuh tersebut. Coba bayangkan, apakah si orang lumpuh itu bisa tiba-tiba datang sendiri ke Tuhan Yesus minta disembuhkan? Tidak, bukan? Karena dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada keempat temannya yang peduli sama si orang lumpuh ini. Empat temannya ini juga percaya kalau Tuhan Yesus mampu dan sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. Oleh karena itu, empat temannya ini membawa si orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa pelajari dari iman orang yang teman-temannya ini. Apa sih iman itu? Kita mau lihat dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah percaya. Percaya itu apa sih, Miss? Miss Lucy coba cari kata percaya itu dari kamus dan Miss Lucy menemukan dua arti ini. Yang pertama, percaya itu adalah yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kedua, percaya adalah yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Nah, lalu siapa yang harus kita percayai? Apakah kita harus percaya kepada salib itu? Hanya kepada kayu itu? Bukan. Kita harus percaya kepada orang yang pernah ada di atas kayu salib itu. Siapa dia? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, Tuhan Yesus yang mau meninggalkan surga demi kita semua. Dan bahkan bukan hanya itu saja, dia mau mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Nah, anak-anak, tapi apakah beriman itu hanya sekedar berkata, saya percaya sama Tuhan Yesus? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Kita mau lihat dari Yakobus 2 ayat 26 ya. Yesus akan bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itu artinya apa? Selain kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, itu juga harus kita tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita setiap harinya. Misalnya kayak gimana, Miss? Misalnya seperti ini ya. Dalam kondisi kita hari-hari ini, kita tahu kan bangsa kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda sama yang namanya virus corona. Kita percaya kalau Tuhan mampu menyelesaikan masalah ini. Kita percaya bahwa virus ini akan berlalu. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan supaya Tuhan boleh bisa membantu kita melewati ini. Tapi ada hal lain juga yang harus kita lakukan. Apa itu? Waktu kita tahu pemerintah mengatakan kita harus diam di rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita beribadah di rumah. Waktu kita berkata, saya percaya, saya beriman bahwa Tuhan mampu dan sanggup membantu kita melewati ini, kita juga harus melakukannya dengan taat pada arahan dari pemerintah. Selain itu, waktu kita misalnya ada di rumah, kita menunjukkan iman kita dengan apa? Dengan makan makanan yang sehat, dengan berolahraga, dengan minum yang cukup, dengan tidur yang cukup. Itu adalah salah satu bukti iman kita. Dan yang paling penting apa? Kita tetap harus berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan memberikan mujizat, biar Tuhan yang membantu setiap tim tenaga medis untuk boleh bisa menolong orang-orang yang sedang sakit ini. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga anak-anak boleh diberkati lewat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri weekly worship kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Angkat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan tolong siap kami Tuhan supaya kami boleh bisa punya iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh bisa menunjukkan iman kami, menunjukkan kepercayaan kami kepada Tuhan lewat apa yang kami lakukan setiap harinya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami semua. Tuhan tolong bantu kami Tuhan supaya kami bukan hanya sekadar mengerti firman Tuhan yang dibagikan
Tetapi Tuhan bantu kami untuk boleh bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kami boleh bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup kami